Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mengulas sedikit apa itu promosi produk dan akan mempromosikan sebuah produk. Tunggu apa lagi? Yuk langsung simak. Kata-kata promosi pasti sudah sering sekali kita lihat dan kita dengar setiap hari di sekitar kita. Mulai dari obrolan teman atau keluarga, dari media cetak, dari papan reklam atau papan billboard di jalan, dari radio, dari televisi, dari internet, dan masih banyak lagi. Jadi, pengertian promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu 4 elemen dasar bauan pemasaran, yaitu harga, produk, promosi, dan tempat. Promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Tujuan promosi. Tujuan promosi adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Dan kesimpulan tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi seperti itu dapat kita temukan pada event atau kegiatan tertentu. Misalnya bazar, konser, pameran, dan lain-lain. Dalam kegiatan promosi ini, biasanya para penjual membuka booth untuk menawarkan produknya atau barang atau jasa. Promosi secara fisik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari promosi jenis ini adalah memungkinkan pengusaha untuk menjangkau langsung dan melakukan interaksi langsung dengan calon konsumen. Sedangkan kekurangan jenis promosi seperti ini adalah terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau. Kegiatan seperti ini hanya diadakan pada lokasi tertentu, misalnya perkantoran, sekolah, kampus, mal, dan lain-lain. Sehingga hanya orang berada di lokasi yang dapat dijangkau. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Promosi jenis ini dulunya sangat efektif untuk meningkatkan penjualan. Beberapa di antaranya adalah promosi melalui media cetak koran, majalah, tabloid, radio, televisi, iklan banner, billboard, dan lain-lain. Promosi jenis ini memiliki keuntungan tersendiri dibanding promosi secara fisik, yaitu dapat menjangkau banyak calon konsumen dalam waktu lama. Namun, jenis promosi ini punya kekurangan, yaitu mahalnya biaya promosi, baik dari sisi medianya maupun biaya promosinya. Yang ketiga,
Promosi melalui media digital. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital. Beberapa promosi melalui media digital yang banyak dilakukan adalah melalui media sosial, jaringan website, mesin pencari, dan lain-lain. Para pengusaha yang sudah melek teknologi lebih memilih untuk mempromosikan bisnis mereka melalui internet. Selain itu, karena lebih murah, dapat menjangkau banyak orang, serta proses promosinya juga dianggap lebih mudah dan cepat. Kelebihan promosi melalui media digital adalah biayanya yang cenderung lebih murah, pelaksanaannya lebih mudah dan cepat, serta dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia. Sedangkan kekurangan promosi digital adalah dibutuhkannya kreativitas dalam berpromosi secara terus-menerus karena ada banyak kompetitor yang bermain di dalamnya. Dengan kata lain, kunci keberhasilan promosi digital adalah pada keunikan dan tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi promosi. Yang pertama, tujuan promosi. Jika perusahaan ingin menjangkau khalayak luas, iklan menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, jenis produk. Produk-produk industrial lebih membutuhkan pendekatan personal. Sementara itu, produk-produk konsumsi biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya perusahaan. Masing-masing metode promosi membutuhkan biaya dan upaya berbeda. Perusahaan mungkin membelanjakan lebih banyak uang untuk iklan jika dana mencukupi. Tapi, jika dana tidak mencukupi, seperti pada sebagian besar perusahaan kecil, mereka bergantung pada penjualan pribadi. Yang keempat, siklus hidup produk. Misalnya, selama tahap pendahuluan, perusahaan mengadopsi periklanan intensif dan penjualan pribadi untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran produk. Setelah konsumen sadar, perusahaan mungkin akan lebih fokus pada iklan. Yang kelima, infrastruktur distribusi. Jika menjual produk langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, perusahaan mengandalkan personal selling. Perusahaan mungkin menggunakan beberapa iklan, tapi itu hanya sebagai pendukung. Yang keenam, ukuran pasar. Jika perusahaan menargetkan pelanggan yang lebih spesifik, penjualan langsung saja sudah cukup. Tapi, jika menargetkan pasar massal dengan ukuran pasar yang besar, iklan adalah alat promosinya. Yang ketujuh, strategi penetapan harga. Produk premium seperti iPhone kurang mengandalkan iklan media massa. Perusahaan biasanya akan lebih menyukai pendekatan promosi yang lebih intim seperti penjualan pribadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya promosi produk. Dan di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempromosikan suatu produk yang tidak asing lagi bagi kita semua. Halo guys, di video kali ini kami dari kelas PBS 1E kelompok 6 yang anggotanya saya sendiri, Noni Rindi,
dan teman-teman saya yaitu Indah Islami, Tasah Putri, Lutfi Aziza, dan Imron Andika. Kami di sini akan mempromosikan sebuah produk, yaitu produk apa? Lihat di video selanjutnya. Cek ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempromosikan sebuah produk, yaitu produk Indomie. Jadi, Indomie ini memiliki macam-macam varian rasa. Penasaran kan? Apa aja rasanya? Ini adalah mie instan rasa soto, terbuat dari bumbu racikan soto yang khas dengan kualitas bumbu yang sudah menjadi pilihan masyarakat. Dan ini ada juga Indomie dengan varian rasa rendang, dibuat dengan bumbu rendang asli yang sudah diracik semaksimal mungkin. Jadi rasanya itu pas untuk di mulut. Nah, cara bikin Indomie itu gampang banget, kayak gini. Audio Jungle. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria, kehangatan sepanjang hari. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bayi Indonesia, seleraku.